Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Belajar Bersama Bulis. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari ciri-ciri tersebut, marilah kita klasifikasikan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup atau benda mati, agar kita memahami ciri-ciri masing-masing. Berikut ini adalah 9 ciri makhluk hidup. Pertama, bernapas atau respirasi. Peristiwa ini terjadi di mana makhluk hidup menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, bergerak. Dalam melakukan aktivitasnya, manusia dan hewan seringkali bergerak berpindah tempat. Akan tetapi, pada tumbuhan, bergerak dilakukan jika ada rangsangan atau stimulus yang mempengaruhinya. Yang ketiga, butuh nutrisi yang dapat dipenuhi melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Mulai dari kecil, tumbuh menjadi besar, mulai dari anak-anak, berkembang menjadi dewasa. 5. Berkembang biak atau reproduksi, di mana setiap makhluk hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan agar tidak terjadi kepunahan. Yang keenam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Adaptasi ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi atau adaptasi bagian luar tubuh. Misalnya, pada unggas, mereka akan memiliki bentuk paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya masing-masing. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Tubuh akan membentuk suatu zat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, pada hewan ruminansia, tubuhnya akan membentuk enzim selulosa agar daun dan rerumputan yang dimakan oleh hewan tersebut dapat dicerna dengan baik. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini terjadi pada saat makhluk hidup merasa kondisinya tidak nyaman atau menghindari dari serangan predator. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, di mana makhluk hidup akan melakukan suatu gerakan secara refleks atau spontan ketika mendapatkan rangsangan atau stimulus dari lingkungan di sekitar. Yang kedelapan, melakukan metabolisme. Pada tumbuhan, terdapat organ daun yang menyimpan jaringan palisade dan bunga karang yang di dalamnya terdapat klorofil. Klorofil ini dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida di udara, dan air dari dalam tanah akan melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat atau zat gula dan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, zat gula dalam bentuk makanan akan dikonsumsi oleh konsumen dan dicerna, kemudian akan diubah untuk menjadi energi. Yang kesembilan, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa ini dikeluarkan dalam 3 cara. Yang pertama, defekasi, kedua, ekskresi, dan yang ketiga, sekresi. Defekasi merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Sekresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang masih diperlukan oleh tubuh, contohnya enzim dan hormon. Sedangkan ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Contohnya adalah keringat, urin, karbon dioksida atau CO2, dan urea dalam bentuk getah empedu. Ada 4 organ tubuh yang bertugas dalam sistem ekskresi. Yang pertama, paru-paru akan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, hati akan mengeluarkan getah empedu. Yang ketiga, kulit akan mengeluarkan keringat. Dan yang keempat, ginjal akan mengeluarkan urin. Sekarang sudah paham kan dengan materi tersebut? Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat.